Pemirsa, muncul spekulasi bahwa Israel terlibat dalam kecelakaan helikopter yang menewaskan Presiden Iran. Bagaimana kemungkinan itu terjadi? Untuk pembahasnya kita sudah terhubung dengan pengamat militer dan intelijen sekaligus mantan Kabais TNI Soleman Ponto melalui sambungan Zoom. Selamat malam Pak Soleman. Ya, selamat malam. Dengan Eva di studio, Pak Soleman, menurut analisis Anda, apakah ada keterlibatan atau sabotase Israel dalam kecelakaan maut Presiden Iran? Jadi masalah kecelakaan itu biasanya ada tiga. Satu, kondisi teknis, kedua, cuaca, dan ketiga sangat mungkin sabotase. Nah, oleh karena Iran ada bermasalah dengan Israel, maka kemungkinan sabotase ini tidak mungkin ditiadakan. Jadi itu bisa saja ada. Meskipun dari Israel sudah membantah, apakah bisa menghapuskan dugaan atau tuduhan terhadap Israel? Ya pasti orang membantah, tetapi oleh karena Iran ada bermasalah dengan Israel, maka sabotase itu tidak bisa kita buang begitu saja. Kecuali tidak ada sama sekali hubungan yang tidak baik antara Iran dan Israel, itu baru bisa kita buang. Tapi karena ada hubungan yang tidak baik, maka faktor itu tidak bisa dibuang begitu saja. Ya bisa saja dia celaka karena cuaca, karena human error, karena pesawat itu sudah tua, itu bisa. Tetapi karena ini Iran dan Israel itu agak tegang akhir-akhir ini, maka sabotase itu tidak bisa kita buang begitu saja. Probabilitasnya tetap ada. Gitu. Baik, probabilitasnya ada, tetapi tentu kita masih menunggu ya, karena dari pihak Iran betul. juga meminta semua pihak tidak berspekulasi karena masih menginvestigasi ya, Pak Soleman. Tetapi bagaimana kemudian pertanyaannya adalah selama ini pengamanan untuk Presiden bagaimana? Yang melakukan perjalanan udara, utamanya kita tahu pesawatnya sudah dari tahun 1960, kemudian juga ada hubungan yang tidak baik dengan Israel. Bagaimana sebetulnya? Betul, itulah yang saya bilang tadi. Pengamanan presiden sudah pasti paling tinggi ya. Pasti kondisi teknis dijaga baik-baik. Pasti pilotnya pilot yang terbaik. Sudah pasti itu baik-baik. Tetapi, nah itu tadi. Tapi jangan lupa, presiden pun itu dalam ancaman yang tertinggi juga. Jadi ketika dia berangkat, ancaman terhadap dia juga tinggi. Apalagi Iran saat ini sedang berkonflik dengan Israel. Jadi mungkin saja sabotase itu dilakukan oleh Israel. Bisa saja. Namanya sabotase kan walaupun kecil tapi hasilnya besar. Itu akan beda kalau tidak ada konflik antar Israel dan Iran. Itu kita bisa buang itu. Tapi karena ada konflik, maka kemungkinan itu tidak bisa kita tiadakan begitu saja. Begitu, Mbak. Apakah ada indikasi-indikasi lainnya dari analisis Anda, Pak Soleman, terkait dengan dugaan keterlibatan dari Israel selain karena memang hubungan yang tidak baik antara kedua negara? Ada indikasi yang lebih memungkinkan bisa diterima jika memang ada kemungkinan dugaan sabotase dari Israel? Karena ini di tempat sana aja kan belum ketemu. Misalkan, apakah di sana ada bau jelaga? Apakah dia ditembak? Ataukah baik cyber? Komunikasinya apakah jalan atau tidak? Kan kita juga belum tahu itu. Karena kemungkinan kalau sabotase itu bisa ditembak di jalan, bisa di cyber, komunikasinya dirusak sehingga bisa alat-alat elektroniknya rusak, mungkin GPS-nya rusak sampai dia nabrak. Nah, itu kan bisa, semua itu bisa terjadi. Sekali dia nabrak seperti itu, kalau kita lihat gambarnya kan nabrak itu. Nah, bisa saja barangkali dia cuacanya kan sedang buruk. Ketika cuaca sedang buruk, pasti dia akan bertumpu kepada alat navigasi. Nah, kalau alat navigasi ini kena, GPS itu kena, kita aja kalau bawa mobil, kalau GPS-nya error kan masuk sawah, itu mobil. Apalagi ini helikopter. Kalau GPS-nya error, nah kalau error itu memang error
memang kondisinya error, nggak ada masalah. Tapi kalau error by design, nah, itu kan bisa saja. Error itu bisa by design, bisa memang karena error. Tapi itu sangat bisa dirusak sedikit, dirusak sedikit satelitnya, error posisinya. Karena dalam cuaca jelek, pasti cuaca jelek dia akan bertumpu kepada instrumen. Nah, instrumen bertumpu kepada cyber zaman sekarang ini. Pasti dia bertumpu kepada satelit. Nah, satelit digeser sedikit sudah rusak. Sudah posisinya salah ya nabrak. Bisa saja. Baik, kita nantikan ya bagaimana nanti investigasi terkait dengan penyebab dari kecelakaan helikopter ini. Ya. Tetapi pasca insiden tewasnya Presiden Iran, apakah ada kemungkinan bahwa tensi geopolitik di Timur Tengah khususnya antara Iran dan Israel akan semakin meningkat, Pak Sulaiman? Saya kira Iran Israel yang kalau terbukti ya, kalau memang terbukti itu pasti akan meningkat. Tapi kalau tidak terbukti bahwa itu ada, ya biasa-biasa saja seperti sekarang ini. Tapi kalau terbukti pasti Iran akan balas nanti. Akan balas-balasan dia berdua itu. Tapi kalau tidak terbukti, hanya kalau seperti sekarang kan kita hanya rasa-rasanya ada. Kalau hanya rasa-rasanya ada, itu biasa-biasa. Tapi kalau terbukti, pasti dia akan balas. Iran seperti itu karakternya. Gitu. Baik. Terima kasih pengamat militer dan intelijen sekaligus mantan Kabais TNI Sulaiman Ponto sudah bergabung bersama kami di Top News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.